Halo sahabat tech. Jadi gini nih sahabat tech. Beberapa waktu lalu Huawei meluncurkan smartphone unggulannya, yaitu ada di tangan saya nih, P30 Pro. Jadi seri P itu mengunggulkan kameranya, sama kayak P30 Pro ini. Berbeda sama pendahulunya P20 Pro, sekarang P30 Pro punya 4 kamera. Tuh, mulai kelihatan ya, banyak kameranya 4. Jadi gimana sih performanya? Ya performa kamera atau yang lainnya kayak main game segala macam. Jadi bersama saya Erlan, simak ya video ini sampai habis. Saya mau minum dulu. Huawei seri P pertama kali hadir dengan Ascend P1 yang hadir pada tahun 2012. 1 tahun kemudian, mereka menghadirkan Ascend P2 yang merupakan smartphone pertama Huawei yang mendukung konektivitas internet 4G. Huawei sebenarnya punya 2 seri flagship, yaitu seri P dan seri Mate. Meski keduanya menyandang gelar flagship, ada beberapa perbedaan di antara kedua seri tersebut. Huawei seri P lebih menonjolkan sisi desain dan kemampuan fotografinya, sedangkan Huawei seri Mate lebih fokus pada performa dengan chipset paling baru. Kalau seri P biasanya dirilis semester pertama, sedangkan seri Mate biasanya dirilis pada semester kedua dalam tahun yang sama. Bersama Leica terjadi pada bulan April tahun 2016. Hasil kolaborasi ini adalah smartphone P9 yang dilengkapi dengan kamera belakang ganda. Satu kamera dilengkapi dengan sensor RGB alias berwarna, dan yang lainnya menggunakan sensor monokrom alias hitam putih. Huawei menjalin kerjasama dengan Leica. Pasalnya, Leica punya nama besar untuk dipertaruhkan, masuk yang terbaik di kelasnya. Namun, Huawei tetap ingin meningkatkan kualitas fotografinya. Di sisi lain, Leica ingin mencoba terjun ke perangkat mobile, dan jadilah keduanya menjalin kerjasama. Setidaknya ada 4 komponen yang masuk dalam kerjasama tersebut, antara lain sensor, lensa, ISP, dan tona warna. Tim Leica dan Huawei bekerja sama untuk menyempurnakan setiap komponen tersebut, sehingga membuat desain dan merancang penggunaan kamera di ponsel Huawei. Tetapi, baik Huawei maupun Leica tidak membuat lensa sendiri. Sebagai informasi, semua lensa Leica biasanya menggunakan kaca. Material ini akan terlalu mahal kalau dipakai di ponsel. Akhirnya, Leica dan Huawei menggandeng pihak ketiga untuk membuat lensa berbahan plastik yang sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh Huawei dan Leica. Jadi menariknya sahabat tech, di dunia ini vendor satu-satunya yang gunain lensa Leica tuh cuman Huawei. Untuk saat ini nggak ada atau mungkin belum vendor smartphone yang pakai lensa Leica. Ya kayak Samsung nggak pakai, apalagi Oppo nggak pakai, atau bahkan Apple aja nih nggak pakai lensa Leica. Dan kabarnya Huawei tuh akan terus menggunakan lensa Leica di seri P berikutnya. Tenang aja. Tahun 2018 kemarin, Huawei menghadirkan seri P20 Pro sebagai smartphone pertama yang dilengkapi dengan 3 kamera belakang. Tahun ini, sang juara terbarunya adalah P30 Pro yang hadir dengan 4 kamera belakang. Sebelum saya review lanjut soal kamera belakangnya nih, ya kamera pokoknya depan belakang juga, saya mau cerita dikit nih tentang desainnya P30 Pro. Jadi pertama kali saya pegang nih handphone nih, itu feeling saya nih, benak saya tuh langsung keingetan sama Samsung Galaxy seri S9. Sama banget sahabat tech. Tuh. Jadi sisi nih sebelah kiri sama kanan melengkung, sama juga belakangnya juga melengkung juga. Tuh dipegang, feel-nya sama banget, mengingatkan saya sama Galaxy S9. Cuman bedanya itu ya dia ada notch-nya sahabat tech. Nah, kelihatan kan? Mudah-mudahan kelihatan. Ini tuh notch-nya buat kamera depan biar asik, buat selfie. Terus ini tuh dapat sertifikasi IP68. Jadi kalau sahabat tech hujan-hujanan, mandi hujan, bisa foto-foto, nggak bakal rusak nih handphone. Pilek iya. Layarnya sendiri mengantungi ukuran 6,47 inci berteknologi OLED dengan resolusi 2340 x 1080 pixel atau Full HD+.
Spesifikasi P30 Pro yang ada di tangan saya ini memiliki RAM 8GB, prosesor Kirin 980, serta penyimpanan internal sebesar 256GB. Sistem operasi yang dimilikinya adalah Android 9 atau Pie. Sahabat Tech, tadi kan udah saya jelasin nih kalau di depannya itu ada Note. Note-nya itu buat kamera depan. Jadi cuma kamera depan doang, nggak ada speaker lagi. Ya terus gimana kalau saya mau nelpon nggak ada speakernya? Ternyata nih sahabat Tech, jadi ada teknologi yang bernama acoustic display dari Huawei. Jadi enak kalau telepon, suaranya kode layar sendiri nih di sini ntar. Nggak ada speaker, keren kan nih? Saya mau coba telepon sepupu saya. Bentar ya, saya mau telepon. Nih, saya telepon deh sepupu saya. Tuh, Wanodia namanya. Sabar sahabat Tech, mungkin lagi hujan. Halo, tuh, lihat. Passwordnya, password apaan? Lagi review, udah ya. Ntar handphone gua habis, pulsa gua habis, dah. Dia marah-marah sahabat Tech. Oke ya, yang jelas nih nggak pakai speaker fisik, jadi speakernya tuh di layar. Canggih sahabat Tech. Dalam hal keamanan biometrik, P30 ini menawarkan dua pilihan. Yang pertama adalah sensor sidik jari, pendeteksi sensor sidik jari, sama face recognition atau pengenalan wajah. P30 Pro ini dilengkapi sensor sidik jari di layar sahabat Tech. Lihat tuh. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jika dibandingin handphone smart flagship lainnya, ini tuh nggak terlalu sensitif. Tapi tenang aja sahabat Tech, di segala situasi ini bisa mendeteksi itu kebuka. Tapi saya pernah nih, tangan saya lagi basah, cuci tangan, males ngelap, pengen cepet gitu, pengen WhatsApp. Saya buka pakai sensor sidik jari, itu nggak kedetek. Nah, udah saya lap dulu, baru kedetek. Terus pengenal wajahnya atau face recognition-nya, hampir seluruh kondisi itu bisa mendeteksi wajah saya. Kecuali kalau suatu saat ketika saya sedang di rumah, ya lampu nggak terang-terang banget, cuma satu. Nah, wajah saya membelakangi cahaya. Itu kadang-kadang wajah saya nggak bisa dikenali. Alhasil, ya udah, saya pakai sensor sidik jari aja. Tapi secara keseluruhan, not bad. Ini udah aman, praktis lagi. Gitu sahabat Tech. Beralih ke kamera, kamera seri P ini sangat istimewa karena selalu mendapat skor tinggi di DxOMark. Contohnya adalah P20 Pro yang dirilis pada Maret 2018 lalu. DxOMark memberi skor 19 untuk kamera belakang, sementara kamera depan memiliki skor 72 poin. Kalau mau dibandingkan dari beberapa ponsel flagship lainnya seperti Samsung Galaxy S9 Plus, Apple iPhone X, dan Google Pixel 2, selisihnya lumayan besar. Kalau dirunut, urutannya akan menjadi seperti ini. Huawei P20 Pro menjadi 109 poin, Samsung Galaxy S9 Plus mempunyai nilai 99 poin, Google Pixel 2 memiliki nilai 98 poin, dan Apple iPhone X memiliki poin 97. Siapa bakal menyangka kalau iPhone X berada di posisi paling bawah dari keempat flagship tersebut. Sekali tiga uang, Huawei Mate 20 juga berhasil menorehkan skor 109 poin dengan pembagian yang sama seperti P20 Pro. DxOMark membandingannya dengan Apple iPhone XS Max, Google Pixel 3 XL, dan Samsung Galaxy Note 9. Hasilnya sebagai berikut. Huawei Mate 20 Pro dengan 109 poin, Apple iPhone XS Max dengan 105 poin, Samsung Galaxy Note 9 dengan 103 poin, dan Google Pixel 3 XL dengan 101 poin. Jelas sudah, kamera flagship Huawei dengan branding Leica jauh mengungguli performa kamera kompetitornya, sekalipun sang kompetitor dibanderol dengan harga yang bisa bikin kantung teriak. Sudah sempat disinggung sebelumnya,
Konfigurasi kamera belakang P30 Pro dilengkapi dengan 4 buah kamera. Masing-masing dari keempat kamera tersebut mencakup kamera utama dengan sensor beresolusi 40 megapiksel dengan aperture f1.6 OIS, kamera ultraviolet dengan aperture f2.2, kamera berbentuk periskop 8 megapiksel dengan aperture f3.4 telefoto 125 mm, dan kamera time of flight atau TOF. Jadi seputar kamera time of flight atau TOF. Ini nih, kameranya di sini nih. Jadi ada 4, 1, 2, 3, satunya di sini di bawah flash ini nih, sahabat tech. Jadi kamera TOF itu kita foto subjek, misalnya ini nih subjek. Jadi di sini ngeluarin sinar inframerah terus dipantulin lagi. Itu gunanya buat ngukur jarak. Dari sini berapa sih? Jadi mirip-mirip teknologi sonar lah. Jadi pantulin berapa jaraknya sini. Gunanya itu buat mendeteksi jarak sama bokeh. Biar bisa bokehnya itu lebih bagus. Itu gunanya. Terus saya buka, kita berlanjut ke kamera ya. Sekarang ke kamera. Tadi kan udah TOF tuh kamera. Nah, kalau mau sahabat tech mau lihat mode-modenya di sini ada berbagai macam. Ada aperture, ada night, ada portrait, foto, video, ada pro itu buat setel ISO, shutter speed segala macam, sama more. Nah, more ini more buat kita lebih bikin karya lebih kreatif lagi. Di sini ada slow motion, panorama, monokrom. Nah, monokrom juga ada AR lens. Jadi kayak nih tuh kita itu mangap-mangap dia ngikutin. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Nah itu. Ya pokoknya bisa. Gitu sahabat tech. Gampang digunainya. Tadi saya sempat kamera TOF. Sekarang mau jelasin kamera yang bisa ngezoom 5 kali optikal, bukan digital. Pakai kamera periskop ini nih paling bawah. Jadi teman-temannya sih bulat, lah dia kotak. Namanya juga periskop. Saya coba dah tuh waktu di Monas kemarin. Iya Monas biar deket. Mau Menara Pisa, bukannya punya duit, cuman kejauhan. Saya foto, 5 kali zoom. Bagus. Detailnya dapat. Exposure-nya dapat. Sama yang paling enak itu, yang paling saya terbantu, itu OIS-nya stabil banget. Jadi kalau semakin saya zoom kan biasanya kalau saya goyang gini, itu makin goyang. Ini enggak. Tetap aja stabil. Saya foto, hasilnya mantap. Sesuai namanya, sistem kamera periskop meminjam dari mekanisme periskop yang secara umum ada di kapal selam sahabat tech. Karena bodi P30 Pro memiliki ketebalan hanya 8,41 mm, maka sangat tidak mungkin menghadirkan zoom optik sejauh 5 kali. Oleh karena itu, Huawei menyiasatinya dengan meletakkan komponen kamera membelok sebesar 90 derajat dari cover. Selanjutnya, komponen lensa zoom dan sensor CMOS berada di posisi vertikal. Dengan demikian, memungkinkan jarak yang cukup jauh antara sensor dari lensa tanpa mengorbankan kerampingan smartphone. Teknologi ini memang menggiurkan. Mengingat sebelum ini kemampuan zoom pada ponsel sangat dibatasi oleh ketebalan ponsel itu sendiri sahabat tech. Jadi secara teori perlu menambahkan jarak lensa ke sensor jika ingin mendapatkan optical zoom. Umumnya jarak lensa ke sensor pada kamera ponsel adalah 4 mm. Jika ingin menambahkan 5 kali optical zoom, jaraknya harus ditambahkan sebanyak 5 kali. Artinya, sebuah ponsel akan memiliki ketebalan lebih dari 20 mm kalau komponen kamera disusun dengan cara biasa. Sebenarnya, emang para pabrikan smartphone udah lama pengen hadirin periskop di sini biar bisa zoom jauh, optikal zoom jauh tanpa mengorbankan ketipisan handphonenya itu sendiri nih. Tuh, ini tipis kan? Cuman konsekuensinya besar sahabat tech. Jadi, kalau pakai sistem periskop nih gambarnya tuh cenderung under exposure, jadi agak gelap kan gak enak ya, gelap-gelapan, enakan yang terang. Nah ini nih kayak gini kan terang nih, terus ada bisa terjadi distorsi. Distorsi itu kayak meletot-meletot tuh gambar, meletot-meletot apa ya, ya kayak ya nggak lurus lah. Cuman
Nah, Huawei nih berani ngambil resiko. Kenapa emang dia berani ngambil resiko? Soalnya dia punya resep rahasia buat kualitas tetap baik meski pakai sistem kamera periskop 5 kali zoom. Chipset Huawei akan bekerja sama untuk menawarkan 1 kali dan 2 kali digital zoom. Sementara untuk 2 kali dan 10 kali zoom akan mengandalkan lensa periskop ini. Kuncinya adalah bagaimana lensa yang mendukung zoom itu dibuat. Huawei dan Leica tampaknya berhasil membuat dengan proses manufaktur yang teliti dan berkualitas tinggi untuk mengatasi masalah blur atau ya yang tadi sahabat tech, underexposure sama meletot-meletot. Selain maksain buat bikin periskop di sini nih, selain tadi kan udah punya resep rahasia. Jadi menurut Huawei tuh tampaknya nih pengen bikin apa ya, kayak strategi marketing. Jadi dia tuh handphone pertama pakai periskop, jadi kan dia punya ya gengsi sendiri lah. Nih gua loh yang punya periskop pertama, yang punya zoom jauh optikal 5 kali. Gua loh P30 Pro, kayak begitu kemungkinan. Nah terus nih saya mau pakai nih 5 kali, ada juga zoom yang bisa sampai 10 kali 10 ya. Nah jadi 10 kali itu antara kamera yang standar tadi dikombinasiin sama kamera periskop sampai 10 kali. Kalau nggak ada kombinasi itu kemungkinan ya bisa pecah lah, kayak gambar dipaksain zoom cuman nggak punya fitur zoom kan jadi pecah. Makanya dikombinasiin di sini. Pas saya foto cekrek Monas kan tinggi tuh 100 berapa 30-an saya lupa tinggi di ujung Monasnya. Monas begini anggapnya di Monas ya. Nih sininya nih saya foto masnya itu dapat. Jadi teksturnya sampai ada detailnya itu kelihatan sahabat tech. Seperti yang tadi saya bilang, saya juga sengaja foto membelakangi cahaya, mau lihat gimana dia over apa under. Ternyata itu pencahayaannya sempurna. Tekstur kan kalau Monas tuh ya pakai ada garis-garisnya itu sampai kelihatan. Satu lagi, OIS-nya itu aduh gimana ya, berguna banget. Yang 5 kali saya bilang itu stabil, saya foto. Saya coba yang 10 kali. Tangan saya tuh ya saya masih muda, cuman entah kenapa emang kalau moto emang getar. Bukan tremor, bukan. Itu OIS-nya membantu banget sahabat tech. Nggak ngeblur, beneran. Setelah tadi saya jelasin udah pakai zoom 5 kali, 10 kali, terbantu dengan OIS. Sekarang saatnya saya masuk ke mode aperture. Nah, sahabatnya pasti udah bisa nebak lah kalau mode aperture itu buat nawarin ya besaran aperture. Di sini Huawei nawarin aperturnya sampai bentar ya sahabat tech. Oh, wah lumayan gede sih. Aperturnya dari 0,95. Oh gede banget tuh, sampai yang terkecil itu aperturnya 16 f16 kayak pesawat F16. Ya saya mau cobanya yang inilah, yang pernah yang 0,95 dulu, cuman saya belum masuk lagi. Mau jelasin nih, kalau apertur di sini enggak kayak kamera mirror lah, jadi dia disimulasiin pakai kamera digital. Makanya di sini ada 2, makanya dari salah satu sini pakai kamera. Terus pernah saya foto dah. Ada nih lagi di Monas juga, saya nggak kemana-mana emang. Ada subjek wanita, saya foto dah tuh. Dia juga pengen difoto, ya udah saya foto pakai apertur terbesar. Hasilnya sahabat tech, bener deh. Tadi yang saya bilang tuh kamera TOF-nya emang top banget. Kamera top bisa, asal jangan lebih dari 2 meter. Kalau lebih dari 2 meter kamera TOF-nya itu nggak bisa ngukur, dia ngerabang-rabang mana sih gitu, asal jangan lebih dari 2
nanometer. Oleh karena itu, sesuai tadi yang saya bilangin, kamera TOF itu membantu buat mode efek bokeh. Efek bokeh. Jadi blur belakang. Jadi di pinggir-pinggirannya itu sahabat tek bener-bener bagus. Jadi antara background atau latar sama subjek yang saya foto itu bener hampir mirip sama kayak kamera yang pakai aperture beneran. Jadi nggak ada saling tumpang tindih antara background sama foreground. Terus bawahnya kan saya foto yang tuh subjek tadi, rumputnya juga kalau yang misalnya dia duduk di sini nih, tuh rumput di situ doang tuh yang nggak keblur, yang belakang blur. Nah, depan blur soalnya gede banget ini 0,95 subjeknya. Terus guratan-guratan bajunya juga kelihatan, teksturnya, warnanya nggak melenceng. Bagus sahabat tek, percaya deh, nggak bohong. Kalau bohong ngapain saya bikin review di sini, capek-capekin aja. Nah sahabat tek, saya juga penasaran sama mode monokromnya. Terus saya foto dah tuh pakai foto mode monokrom. Terus yang saya lihat tuh hasilnya detail garis-garis pada baju subjek terlihat jelas, dia pun garis kecil-kecil gitu sahabat tek. Terus emang sih kalau saya lihat subjek yang membelakangi cahaya tuh detailnya menurun. Cuma pemotretan hitam putih tetap terlihat unggul untuk ukuran smartphone sahabat tek. Saat memotret malam hari, kilauan setiap lampu gedung tidak meluber kemana-mana sehingga detail gedung tetap terjaga di kejauhan. Bagian langit terlihat bersih tanpa gangguan noise yang terlalu mengganggu meski saya menggunakan ISO 1600 sahabat tek. Awan tampil putih agak kehitaman, menandakan warna yang dihasilkan tidak bergeser. Dari kejauhan terlihat daun-daun dari pepohonan. Daun tersebut tidak mengalami penurunan detail. Berikut adalah perbandingan fotografi malam P30 Pro jika dibandingkan dengan smartphone Google Pixel 3. Tidak lupa saya mencoba keunggulan videonya nih sahabat tek. Jadi yang saya lihat video yang dihasilkannya sangat stabil. Tidak menampilkan goyangan akibat gerakan tangan saat saya berjalan. Ketika merekam sambil berlari, tidak terlalu menampilkan goyangan pada hasil video. Detail yang dihasilkan cukup. Ketajaman pada daun-daun tidak terlalu menurun pada hasil video. Warna yang dihasilkannya cukup baik. Tingkat exposure dan white balance tertata sangat baik juga. Untuk merekam video menawarkan resolusi hingga 4K Ultra High Definition atau UHD. Tetapi resolusi 4K hanya memiliki frame rate hingga 30 fps saja sahabat tek. Jadi jika sahabat tek mau merekam sampai dengan 60 fps harus menggunakan resolusi Full HD. Resolusi terendah yang disajikan adalah 720p. Setelah puas membahas performa kamera, ini saatnya saya lanjutkan untuk membicarakan performa smartphone. Pengujian pertama, saya menggunakan benchmark 3D Mark Slingshot Extreme. Hasil skor mencapai 2244 poin. Hasil skor ini cukup aneh mengingat Mate 20 memiliki skor hingga 3849 sahabat tek. Setelah itu saya beralih ke 3D Mark Slingshot. Skor yang didapatkannya mencapai 3219 poin. Nah, skor ini lebih baik dibandingkan dengan skor Mate 20 yang berada di angka 2678. Skor benchmark PC Mark dari perangkat berkamera belakang 4 ini juga cukup impresif sahabat tek. Huawei memilih konfigurasi Big, Middle, Small di mana mereka menggunakan dua ARM Cortex A76 di kecepatan 2,6 GHz sebagai performance core, dua Cortex A75 di kecepatan 1,92 GHz yang berfungsi sebagai prime core, sedangkan 4 Cortex A55 di kecepatan 1,8 GHz akan menjadi low power core. Memberikan performa tinggi tidak berarti selalu baik sahabat tek. Contohnya nih, meski telah menggunakan prosesor 7 nanometer, tidak membuat perangkat P30 Pro ini bertahan lama. Jadi selama pengetesan menggunakan PC Mark, baterai ini kan punya kapasitas 4200 mAh. Terus setelah dijalanin,
dia cuman bertahan selama 6 jam 43 menit saja. Sedangkan di luar sana banyak smartphone yang memiliki kapasitas baterai yang sama dapat bertahan lebih lama. Beralih ke penggunaan nyata, RAM sebesar 8 GB sedikit banyak membantu saya. Jadi multitaskingnya nih lancar banget sahabat tech. Seperti bermain game, aspal pun nggak terasa lag. Aspalnya aspal 9 lagi sahabat tech. Terus kalau dibandingin sama Mate 20, P30 Pro berhasil mencapai rata-rata 24 fps. Bermain game kompetitif sekelas PUBG pun sangat nyaman. Menggunakan pengaturan tertinggi, saya tidak melihat ada masalah. Game berjalan lancar meski musuhnya lagi ramai. Lagi-lagi skornya identik dengan Mate 20 di angka 30 fps. Saya mau ngomongin tentang penyimpanan internalnya nih. Cukup besar sahabat tech, 256 GB. Nah, gede kan? Cuman mengingat file-filenya tuh sekali foto cepet-cepet tuh besar, sama belum lagi videonya. Terus ada 4K-nya. Itu emang besar, cuman menurut saya itu akan terpakai sekitar 2 atau 3 tahun itu udah penuh. Tapi 2-3 tahun itu udah lama kali ya, mungkin udah ada generasi setelahnya. Lagian juga misalnya udah penuh bisa dipakein sini nih nano memori dari Huawei langsung, bukan micro SD sih sayangnya. Kamera pre-stop ini nih saya akuin nih bisa menerobos batasan yang tadinya nggak bisa dilakuin sama smartphone, sekalipun smartphone itu flagship. Jadi biasanya kan cuma 2 kali, ini bisa 5 kali, jadi enak, bisa foto jauh-jauh, malah bisa 10 kali kalau dibandingin dikolaborasiin sama kamera utamanya. Ini nih emang saat ini tuh buat kameranya itu saat ini emang paling terbaik. Saya juga ngalamin sendiri sih. Cuman saya penasaran, kita lihat aja nih apakah ada brand smartphone lain yang bisa ngelampauin performa kameranya ini, atau seenggaknya ya setara lah ya. Siapa yang lihat nih, kita lihat aja nanti. Dari tadi apakah sahabat tech penasaran? Ya penasaran dong ya sama harga. Jadi kalau yang ini nih ya, harganya nih versi yang ini yang ada di tangan saya nih versinya RAM-nya 8 GB sama penyimpanan internalnya 256 GB. Itu dijual dengan harga 1.099 euro, atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 17,9 juta. Maksud saya 17,9 juta rupiah. Nah itu sih harga secara global ya. Mungkin kalau udah resmi masuk sini, harga di Indonesia, harga resminya mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah, atau mungkin sama. Kita lihat aja nanti. Oke sahabat tech, jadi itu saya reviewnya tentang handphone ini. Jadi kalau ada saran bisa ditinggalin di kolom komentar, dan tolong ada minta like video ini sama subscribe channel tech.id ini, maksud saya Tech ID. Terus kalau mau share sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa, biar apa? Biar saya terkenal kayak artis-artis lah. Artis ada apa yang nggak terkenal? Oke, dari tadi saya ngomong mulu, kasihan nih roti nih nggak dimakan tuh, anyep. Udah, saya mau makan roti di depan. Dadah sahabat tech, sampai ketemu lagi. Ini saya ambil, masa saya tinggalin sama minum dah. Yo, adios sahabat tech.